Perkenalkan, nama saya Nuri Hanifah, NIM 12403173226 dari jurusan Akuntansi Syariah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari praktek pengalaman lapangan saya dengan judul Analisis Penerapan Self-Assessment System untuk Pajak Resto dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, biasa disebut dengan BPKAD Kota Blitar. Tepatnya di Jalan Merdeka nomor 105 Kota Blitar. Pajak daerah sendiri itu diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 2009. Pajak daerah terdiri dari dua jenis dari sisi pengelolaannya. Yang dikelola oleh pemerintah provinsi, dan satu jenis lagi adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota, pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota. Nah, dalam Undang-Undang 28 2009 ini sebenarnya selain mengatur tentang pajak, itu juga mengatur tentang retribusi. Ada perbedaan antara pajak dan retribusi ini, tapi ini saya fokus pada yang pajak daerah ya, pajak ya. Jadi pajak itu satu sumbangan yang wajib diberikan oleh masyarakat karena dia memiliki sesuatu yang memang secara aturan harus dikenai pajak, dan wajib pajak itu tidak memperoleh kompensasi secara langsung. Kalau retribusi itu dapat kompensasi secara langsung. Kemudian yang pajak daerah kabupaten kota itu secara teknis diatur dalam undang-undang itu ada 10 jenis sebenarnya. Ya, 10 jenis pajak, tetapi di Kota Blitar ini hanya ada 8 jenis. Karena yang dua jenis ini tidak bisa atau tidak ada di Kota Blitar, sehingga tidak dipungut. Sebenarnya Kota Blitar punya kewenangan untuk memungutnya, tetapi karena objeknya tidak ada, sehingga tidak. Dari 9 atau 10 jenis pajak tadi, dari 8 yang kita pungut, itu ada dua sifatnya, ada dua jenis berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu pajak yang bersifat official assessment, dan yang kedua itu pajak yang bersifat self assessment. Official assessment itu artinya kewenangan penilaian, penetapan nilainya kena pajak berapa, itu yang menetapkan pemerintah daerah. Nah, jenis yang kedua berdasarkan sifatnya yang self assessment itu
kewenangan untuk menilai dan menetapkan itu ada di wajib pajak. Jadi ada dua jenis tadi. Yang bersifat office assessment itu PBB, kemudian pajak air tanah dan pajak reklame. Nah, itu ketentuannya jelas, dibuat ketetapan sekian itu ada formulanya, sudah ada hitung-hitungannya. Ya. Kemudian bagaimana yang self-nya? Self itu diserahkan penilaiannya kepada wajib pajak, tetapi tidak mutlak, sebenarnya tidak mutlak diserahkan. Ada kewenangan BPKAD itu untuk melakukan uji kepatuhan, misalnya resto ya, misalnya resto dalam bertransaksi satu restoran itu seharusnya kan memungut pajak. Dalam aturan itu memungut pajak. Ketika dia menjual satu produk mereka dengan harga katakanlah 10.000 gitu ya, maka seharusnya satu resto itu memungut uang dari konsumennya itu sebesar 11.000, karena pajaknya 10% itu dari konsumen, bukan dari pemilik restonya, tidak dari pemilik restonya, seharusnya itu. Sehingga nanti pemilik resto itu dia berkewajiban membayarkan yang 1.000 ini kepada pemerintah. Nah, ini pada saat menyampaikan laporan itu kan diberikan kebebasan untuk resto itu untuk melaporkannya. Melaporkannya apakah dilaporkan berapa itu resto yang memiliki kebebasan untuk menilai, memiliki kewenangan untuk menilai. Tetapi setelah dilaporkan, setelah dibayarkan, BPKAD itu punya kewenangan untuk menguji apa benar yang dipungut itu hanya yang dilaporkan. Itu ada kewenangan untuk mengujinya, dan kesempatan untuk mengujinya itu waktunya adalah 5 tahun. Pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak ada beberapa item. Yang pertama ya, pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak itu dilakukan berdasarkan data potensi objek dan subjek pajak. Kemudian yang kedua, pendataan potensi dilakukan secara merata dan menyeluruh pada subjek dan objek pajak, baik yang beromset jumlah besar maupun yang beromset sedikit. Nah, tidak semua objek pajak yang didata berdasarkan potensi dapat dikenakan pajak. Khusus contohnya, khusus resto, itu subjek dan objek pajak yang dikenakan pajak adalah yang beromset minimal 300.000 dalam sebulan. Berdasarkan data potensi itu, kita lakukan pemeriksaan lapangan sekaligus membuat daftar subjek dan objek pajak yang dapat dikenakan pajak. Pendaftaran dan berikutnya, pendaftaran dan pendataan subjek dan objek pajak menggunakan formulir SPOP D atau surat pendaftaran objek pajak daerah. Nah, SPOP tersebut diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak. Berdasarkan isian formulir oleh wajib pajak tersebut, maka wajib pajak mengisi lagi formulir SPTPD sesuai jenis pajak. Nah, berdasarkan isian formulir SPOP D dan formulir SPTPD tersebut, maka ditetapkan kewajiban pajak melalui surat ketetapan. Data pajak itu dibagi secara garis besar kepada pajak official assessment, pajak yang dinilai oleh pemerintah atau Fiskes, aparatur pajak daerah, dan state assessment, pajak yang dinilai dan ditetapkan oleh wajib pajak sendiri. Untuk pajak yang official assessment itu dinilai dan ditetapkan setelah pengolahan data
Contohnya untuk pajak reklame itu setelah data masuk, maka kemudian diolah data tersebut, dilihat panjang dan lebarnya serta tingginya reklame, kemudian bahannya, dari situ kemudian dinilai, kemudian ditetapkan besaran pajak reklamenya. Contohnya seperti banner itu dinilai tingginya berapa, panjangnya berapa, kalinya berapa, kemudian ditetapkan besaran pajaknya. Sedangkan untuk self assessment itu jika tidak ada tunggakan ditetapkan sendiri oleh wajib pajak, tapi jika ada tunggakan maka kemudian ditetapkan oleh Diskes atau aparatur pajak daerah. Contohnya wajib pajak restoran atau hotel itu self assessment mulai Januari sampai dengan September itu melaporkan dan membayar setelah menghitung sendiri nilai pajaknya. Kemudian pada bulan Oktober itu dia harus melaporkan mulai tanggal 1 sampai 10 November dan dibayar sampai dengan terakhir 30 November. Ternyata sampai dengan bulan Desember pajak self assessment yang bulan Oktober itu belum dibayar, maka ditetapkan oleh Diskes atau aparatur pajak daerah. Penetapannya itu berdasarkan data yang sudah diolah, sudah masuk. Aplikasi Pada Movement kepanjangannya adalah aplikasi pajak daerah memudahkan orang versi online. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara online tanpa harus tatap muka dengan petugas pajak di BPH. Kan kita membangun itu ada dua versi ya. Yang satu berbasis web, yang satunya berbasis Android. Kalau yang berbasis web bisa dikunjungi melalui alamat padamoveon.blitarkota.go.id. Kalau untuk Androidnya bisa di-download di Play Store. Lalu dimulai dari pendaftaran. Setelah wajib pajak itu mengisi blanko SPOPD, maka seluruh data informasi yang ada di blanko tersebut diinputkan di aplikasi. Setelah data terisi dengan lengkap, maka setelah disimpan akan keluar NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk login dan user dan loginnya. Setelah wajib pajak memperoleh NPWPD dan dikukuhkan sebagai wajib pajak, maka setiap bulannya wajib pajak itu berkewajiban melaporkan pajaknya. Pajak-pajak daerah, di mana di Kota Blitar itu ada 9 jenis pajak daerah. Perlu jenengan tahu bahwasanya di kami progres report penjagaan PAD khususnya dari pajak daerah ini mulai tahun 2015 sampai sekarang, khususnya terakhir kami tahun 2019 ini sudah on target, artinya antara potensi yang kita tetapkan untuk penurunan target awal dengan realisasinya itu rata-rata sudah mencapai di atas 100%. Itu beberapa hal yang harus kita tahu. Kemudian memang di perjalanannya untuk tahun ini, khususnya di tahun 2020 kemarin, kita memang menetapkan target optimis berangkat dari pencapaian target tahun lalu yang mana pada PAK 2019 itu kita naikkan. Nah, ini sebagai target awal tahun 2020. Kemudian di perjalanannya kemarin sampai tribulan 3, tribulan 1 mulai Januari, Februari, Maret ya, ini kita sudah on target sebenarnya dari pemantauan kita. Cuman pasca adanya pandemi COVID mulai April kemarin sampai bulan 6 memang terjadi loss budget di mana realisasinya memang tidak sesuai harapan.
Tapi prinsipnya kami mencoba untuk mengejar target yang ada ini sampai nanti batas waktu akhir tahun 2020. Tapi untuk sementara ini memang beberapa evaluasi dari target pasca penyelesaian refocusing anggaran kemarin dari 9 jenis pajak ini semuanya sudah terrealisasi 100%, ada yang mendekati 100%, dan satu yang belum, ini masih agak jauh dari target ini, khususnya di pajak restoran. Jadi upaya kami memang untuk target yang sudah mendekati target ini memang kita tetap fokus di situ, tapi lebih fokusnya lagi diutamakan yang targetnya masih jauh seperti itu. Negara Indonesia menganut sistem otonomi daerah, dan salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Salah satu pajak daerah adalah pajak resto. Pajak resto termasuk jenis pemungutan self-assessment system, di mana wajib pajak yang menentukan besaran wajib pajaknya dengan melaporkan omset per bulan di SPTPD atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Berdasarkan data wajib pajak resto pada tahun 2016 hingga tahun 2020 di BPKAD Kota Blitar mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlah wajib pajak bertambah secara drastis, sedangkan di tahun 2019 jumlah wajib pajak menurun. Dikarenakan beberapa faktor, salah satunya ganti usaha ataupun usaha yang mereka jalani tutup. Pada tahun 2020, jumlah wajib pajak bertambah dikarenakan pihak instansi melakukan pendataan lagi. Tetapi yang melaporkan SPTPD-nya hanya 60% dikarenakan masa pandemi COVID-19. Sedangkan target dan realisasi pajak resto pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 on targetnya juga menurun. Dengan adanya permasalahan tersebut, pihak instansi mengadakan edukasi dan sosialisasi mengenai pemahaman pajak dan pengenalan sistem informasi untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPTPD-nya secara online dan mengurangi kegiatan tatap muka pada masa pandemi ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, wajib pajak lebih patuh lagi dalam melaporkan SPTPD-nya dan melaporkan sesuai dengan kondisi yang ada. Mungkin cukup itu saja pemaparan praktek pengalaman saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.